warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Megarani, merupakan salah satu guru IPA di SMPN 5 Cikarang Utara dan sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga tahun 2021 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menampilkan video PPL Siklus ketiga yang dilaksanakan secara daring. Selamat menyaksikan! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Kalian harus tetap menjaga protokol kesehatan. Ini suara ibu terdengar dengan jelas nggak ya di kalian ya? Terdengar jelas. Terdengar dengan jelas ya. Sebelum kita mulai, pertama kalian harus bisa aktif, lalu on kamera. Kemudian off mic, terutama ketika seperti ini ibu sedang menjelaskan, kalian harus bisa off mic. Ada baiknya pembelajaran dimulai dengan berdoa supaya ilmu yang kita pelajari hari ini bisa mendapatkan berkah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana tadi kalian sebelum masuk ke gym udah pada sarapan belum? Ya. Ada nggak yang sarapannya ya sama kayak yang ibu makan tadi pagi? Ibu bawa itu. Ibu bawa apa coba? Si tempe ini ada yang tahu nggak? Dia asalnya dari mana? Kacang kedelai. Setelah mengalami proses pengolahan yang sedemikian rupa, si kacang kedelai itu bisa diubah menjadi tempe. Nah, pengolahannya itu pasti perlu ilmu. Nah, ilmunya akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang ilmu bioteknologi. Jadi di Kabupaten Bekasi itu memiliki potensi bahan pangan yang sangat berlimpah. Nah, potensi bahan pangan yang berlimpah ini salah satunya umbi-umbian dan juga kacang kedelai. Karena kita punya potensi bahan pangan, nah bagaimana nih kita sebagai warganya untuk bisa mengolah si bahan pangan tersebut menjadi produk-produk yang bisa lebih bermanfaat lagi. Karena setelah kita punya ilmu bioteknologi, kamu tahu bagaimana cara pengolahannya, tentunya nanti akan memberikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari kalian. Nah, manfaat apa yang nanti akan bisa kalian ambil setelah kalian belajar tentang materi bioteknologi? Tentunya akan membuka peluang usaha di bidang pangan. Siapa tahu nanti kalian ketika sudah lulus sekolah gitu ya, jadi pengusaha-pengusaha di bidang pangan. Karena ilmunya sudah kalian dapatkan. Kalian bisa menentukan produk bioteknologi konvensional, kemudian menentukan organisme yang berperan sebagai agen bioteknologi konvensional, buat rancangan satu proyek produk bioteknologi konvensional dengan menggunakan alat dan bahan yang mudah didapatkan. Kalian diminta untuk menentukan proyek, kemudian kalian membuat rancangannya, kemudian menyusun jadwal. Jika diskusi kelompok ini ada waktunya sekitar 20-30 menit gitu ya. Jadi ada tenggat waktunya, itu yang harus kalian taati. Kemudian yang kelima, di bagian terakhir tentu ada evaluasi. Evaluasi ini mencakup penilaian mulai dari sikap, kemudian ada keterampilan dan juga ada pengetahuan.
Bioteknologi sendiri berasal dari 3 kata dalam bahasa Latin, yaitu bios, yang artinya hidup, tekno yang artinya penerapan, dan juga logos yang artinya ilmu. Bioteknologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup, Oke. yaitu bakteri, fungsi, virus, dan lain-lain. Bioteknologi itu merupakan cabang dari ilmu biologi yang khusus mempelajari bagaimana cara memanfaatkan makhluk hidup dalam proses produksinya. Berdasarkan prosesnya, bioteknologi itu terbagi menjadi 2. Ada bioteknologi konvensional dan juga bioteknologi modern. Langkah-langkahnya, pertama, kalian minta untuk menentukan proyek. Di situ di LKPD kalian nih ada gambar hasil panen. Coba Ibu tanya, ini gambar apa nih? Kelapa, Yes. jelai, wortel, singkong, beras ketan. Kalian amati bersama dengan teman kelompok. Nah, produk-produk hasil panen ini tuh bisa olah menjadi bahan pangan yang seperti apa. Jadi untuk pertemuan kali ini kita sampai di penyusunan jadwal. Untuk pembuatan, pengolahan, dan evaluasi hasil produknya nanti akan diselesaikan pada pertemuan minggu depan. Kita buat itu aja dari buat tape. Ya udah Kira. Hasil panennya apel. Nama produk bioteknologinya adalah cuka. Mikroorganismenya bakteri Acetobacter. Untuk yang kedua ada singkong. Nama produk bioteknologi konvensional yang dapat dibuatnya adalah tape singkong. Mikroorganisme yang berperan adalah jamur, Saccharomyces cerevisiae. Untuk yang ketiga ada beras ketan, dan nama produk bioteknologi konvensional yang dapat dibuatnya adalah tape ketan. Mikroorganismenya jamur, Saccharomyces cerevisiae. Kita tadi buat tape singkong. Kita beli singkong sama raginya hari ini ya. Bisa nggak? Bisa. Sama nyiapin bahan-bahannya hari ini juga ya. Ada yang nyariin tempat dulu di pasar. Maksudnya buat tapenya. Cuma tiara gitu ya. Mau ngolahnya besok nggak apa-apa? Pada bisa nggak kira-kira? Bisa aja. Bisa. Nah kalau misalnya didieminnya mau hari apa? Hari Jumat juga ya? Berarti di rumah aku lagi. Iya. Nah ini kan pembuatan laporan makalahnya. Kira-kira kan didieminnya lumayan lama tuh 3 hari. Berarti selesainya hari Minggu ya? Minggu. Oke, itu ya. Berarti kan kalau hari Minggu udah jadi, hari Seninnya kita bisa kumpulin tugas Di sekolah ya. di sekolah sama Bu Eka-nya langsung kan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 cara pembuatan tape singkong. Tujuan proyek adalah mengetahui proses pembuatan tape singkong. Alat dan bahan yang akan digunakan: singkong 1 kg, daun pisang, ragi tape 1 keping, air. Pertama, siapkan semua alat dan bahan, lalu kupas singkong dan kikis bagian kulit arinya hingga kesat. Potong singkong yang telah dikupas, lalu cuci hingga bersih. Sementara menunggu singkong kering, masukkan air ke dalam panci sampai kira-kira terisi seperempat, lalu panaskan hingga mendidih. Setelah air mendidih, masukkan singkong ke dalam panci, lalu kukus singkong hingga 3/4 matang. Setelah matang, angkat singkong yang telah 3/4 masak, lalu taruh di suatu wadah, kemudian didinginkan. Sambil menunggu, siapkan wadah sebagai tempat untuk mengubah singkong menjadi tape. Wadah itu terdiri dari baskom yang bawahnya dilapisi dengan daun pisang. Setelah singkong benar-benar dingin, masukkan singkong ke dalam wadah, lalu taburi dengan ragi yang telah dihaluskan dengan menggunakan saringan. Singkong yang telah diberi ragi ini kemudian ditutup kembali dengan daun pisang. Setelah singkong ditutupi dengan daun pisang, diamkan selama 1-3 hari hingga sudah terasa lunak dan manis. Gimana caranya buat nyortir kacang kedelai yang bagus? Dengan cara diayak atau dinapis seperti nasi, lalu nanti kotorannya jadi terpisah. Selanjutnya direndam. Kalau ada kotoran di permukaan air atau di atasnya dibuang. Apa plastik pembungkus tempenya ditusuk-tusuk? Supaya udara bisa keluar masuk, jadi tempe yang dihasilkan bisa bagus dan tempe tidak membusuk. Kalau yogurtnya pingin ada rasanya, bisa nggak? Bisa ditambahkan cairan gula atau sirup buah sesuai selera. Proses yang kalian kerjakan nanti untuk yang di rumahnya, di bagian tahapan penyelesaian proyek. Di bagian ini nanti kalian dokumentasikan setiap tahapannya. Harus jelas kalian ini tanggal berapa, jam berapa, sedang melakukan kegiatan apa. Kalau sudah, dimasukkan ke dalam tabel seperti ini.
hari tanggalnya ditulis, kemudian kegiatannya diisi, teknisnya kalian sedang misalnya lagi membuat apa, lagi membeli bahan apa, nah itu ditulis di sini, kemudian hasilnya bisa berupa foto atau video sebagai buktinya. Nah, kemudian tahapan selanjutnya disusun laporannya. Nah, yang ini yang penting, harus ada pembahasannya. Dan Ibu ingatkan juga pada saat proses pembuatan bioteknologi ini, menjaga kesterilan dan juga menjaga kebersihan alat, bahan, dan juga tempat yang kalian gunakan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Apa kesimpulan yang bisa kita tarik dari pembelajaran hari ini? Bioteknologi konvensional adalah teknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang bermanfaat melalui proses fermentasi. Produk-produk yang bisa dihasilkan Apa ya, Bu? Tempe bukan, Bu? Yogurt, keju, kecap, tape ketan juga. Ibu tekankan untuk pertemuan selanjutnya itu adalah kita masih membahas bioteknologi konvensional, namun sudah dalam bentuk produk jadi yang kalian buat. Gimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Selamat pagi buat belajar ke depannya. Yang bagian terakhir, di bagian penutup, kita adakan evaluasi. Silakan coba diklik, langsung dikerjakan. Saat ini juga Ibu tunggu. Jadi ini hasilnya, rata-rata skornya 4,4 dari 5 soal. Kemudian yang posisi pertama ternyata Anastasia, kemudian Alif, posisi ketiganya Dwi. Ya, selamat. Dan ini terkait dengan cara pembuatan tape singkong. Jawabannya adalah karena ragi yang berperan dalam proses fermentasi tidak dapat berkembang biak dengan baik karena ada oksigen. Kita sudah melaksanakan pembelajaran dengan lancar, tidak ada kendala, semua bisa ikut dan bisa mengikuti pembelajaran, membuat rancangan, mudah-mudahan yang kalian rancangkan bisa kalian realisasikan. Jika nanti kalian ada kesulitan, kalian bisa langsung japri ke Bu Eka untuk nanya apa saja kesulitan. Ingat ya, pada saat kalian bekerja berkelompok bersama dengan teman, pokoknya tetap menjaga protokol kesehatan untuk menutup pembelajaran dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah mengikuti pembelajaran join Zoom hari ini, gitu ya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya bersama dengan teman satu kelompok. Jadi Ibu cukupkan untuk pertemuan kita hari ini. Bertemu lagi di pembelajaran Zoom berikutnya bersama dengan Bu Eka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempraktikkan cara membuat tape.